Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, akhirnya kita bisa berjumpa kembali dalam video penjelasan mengenai materi yang sudah saya berikan beberapa waktu yang lalu. Saya juga berharap kalian semua sehat, dalam keadaan sehat di sana, dan bisa menerima ilmu ini dengan baik dan bisa juga memahami semua penjelasan yang saya berikan kali ini. Pembahasan kali ini adalah mengenai Teorema Taylor. Teorema Taylor diperkenalkan oleh Brooke Taylor pada tahun 1712, meskipun sebelumnya sebenarnya sudah pernah dibahas oleh penemu yang lain pada tahun sebelumnya. Teorema Taylor ini pada intinya dia memberikan pendekatan bahwa sebuah fungsi jadi Teorema Taylor ini memberikan pendekatan sebuah fungsi yang terdiferensial pada suatu titik dengan menggunakan suku banyak atau polinomial. Ya, jadi maksudnya di sini dengan menggunakan Teorema Taylor, maka kita bisa mendekati suatu fungsi menggunakan fungsi yang lain berupa fungsi polinomial. Tapi ingat bahwa untuk menggunakan Teorema Taylor ini, kita harus menjamin bahwa fungsi itu terdiferensial pada suatu titik. Ya. Jadi kita bisa mendekati sebuah fungsi menggunakan fungsi polinomial, tetapi kita harus bisa menjamin bahwa fungsi yang kita dekati itu terdiferensial pada suatu titik. Oleh karena Teorema Taylor itu berupa pendekatan fungsi. Maksud saya begini, oleh karena Teorema Taylor itu memberikan kita pengetahuan mengenai bagaimana kita mendekati suatu fungsi. Yang namanya pendekatan itu tentu saja akan menimbulkan sebuah kesalahan, mungkin saja menimbulkan sebuah kesalahan ya. Terkadang pendekatan yang kita lakukan itu tidak akan memperoleh fungsi yang persis sama dengan fungsi aslinya, sehingga akan ada error di sana, yang mana error ini merupakan selisih dari fungsi yang asli dengan fungsi yang dihasilkan dari fungsi yang berupa pendekatannya. Jadi error itu adalah selisih dari fungsi asli dengan fungsi hasil pendekatan si fungsi aslinya itu. Oleh karena itu, Teorema Taylor juga memberikan kita informasi mengenai estimasi dari galat atau error. Jadi dulu pernah saya perkenalkan istilah galat ini sebenarnya sama dengan error. Nah, bentuk umum polinomial, yang mana di sini polinomialnya berderajat n. Berderajat ini istilah lainnya adalah berorde n, adalah sebagai berikut. an xn ditambah an minus 1 xn minus 1 ditambah bla 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 ditambah a2x2 ditambah a1x1 ditambah a0. Nah, yang ini, yang di bawahnya a ini adalah indeks. Indeks itu ya menunjukkan urutan dari koefisien masing-masing variabelnya. Si an xn ini, xn kan pangkatnya variabel x itu adalah n, dan koefisiennya ini kita sebut an. Untuk variabel x yang pangkatnya n minus 1, kita sebut koefisiennya an minus 1 sesuai dengan pangkatnya. Jadi ini koefisien untuk pangkat dari x yang n minus 1. Kemudian untuk berikutnya juga sama. Di sini sebenarnya ada n minus 2 xn minus 2,
AN minus 3XN minus 3 dan seterusnya hingga berjumpa pada A2X2, yang mana A2 ini adalah koefisien untuk variabel X dengan pangkat 2 dan ditambah A1X1 yaitu koefisien. A1 ini adalah koefisien untuk variabel X yang pangkatnya 1 dan ditambah A0 yang mana A0 ini adalah koefisien dari X yang pangkatnya 0. Jadi kalian jangan bingung dengan penomoran pengindeksannya di sini. Pengindeksan yang saya berikan di sini n-1, 2, 1, 0 dan seterusnya. Di sini ada n-2 juga dan seterusnya. Itu kita berikan pengindeksan di sini tujuannya adalah untuk membedakan yang mana koefisien milik yang mana gitu. Koefisien dari masing-masing variabel dengan pangkatnya, dengan derajatnya masing-masing. Dengan A0, A1, A2, AN-1, AN elemen real. Jadi A0, A1, A2 sampai AN-1 dan AN ini adalah suatu bilangan real. Dan AN-nya tidak boleh sama dengan 0, di mana N bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif N-nya. Ya, sebenarnya bilangan bulat positif ini bisa saya sebut sebagai bilangan tak negatif sebenarnya. Bilangan tak negatif. Kenapa tak negatif? Karena ada 0 ya. 0 itu kan tidak dikategorikan sebagai yang positif maupun yang negatif, sehingga ini kita bisa sebut sebagai tak negatif agar 0-nya bisa ikut. Ya, semoga kalian paham ya. Kalau misalkan kita tulis di sini itu bilangan bulatnya bilangan bulat positif, saya khawatir si 0-nya tidak bisa ikut. Karena kan 0 itu tidak terkategori pada negatif maupun positif. Tapi kalau misalkan dia mau ikut, 0-nya juga ikut sesuai dengan tulisan ini, maka kita harus buat dia maka bilangan ini adalah bilangan yang tak negatif agar 0-nya bisa masuk. Tapi yang negatifnya kan tidak masuk di sini. Nah, kenapa AN tidak sama dengan 0? Kalau AN-nya sama dengan 0, maka ini sudah tidak berderajat N lagi, karena kan pengalinya ini membuat nilai si X pangkat N menjadi 0 ya. Jadi kita harus menjamin ketika kita mengatakan bahwa dia berderajat N, maka koefisien di derajat N-nya itu dipastikan tidak boleh sama dengan 0 ya, tidak boleh sama dengan 0 si koefisien yang berada di derajat N-nya, di derajat tertentu yang kita maksud. Nah, sekarang kita ke contoh dulu. Kalau polinomial berderajat 2, maka karena derajatnya 2, maka A2-nya atau koefisien pada X yang berpangkat 2 itu tidak boleh sama dengan 0. Seperti yang saya bilang tadi, kalau dia sama dengan 0, ini sama dengan 0, maka tidak jadi bentuknya ini derajat 2, bentuk polinomialnya. Dia akan menjadi berderajat 1, tidak sesuai dengan apa yang dikatakan di sini. Lalu bagaimana dengan yang lain, Bu? Ya, yang lain terserah, tidak jadi masalah. Misalkan koefisiennya 0. Yang perlu mendapat jaminan adalah koefisien pada derajat yang kita sebut di sini. Kalau dia berderajat 2, maka A2-nya tidak boleh sama dengan 0. Kalau yang lain tidak jadi masalah. Sebagai contoh, di sini, di contoh yang pertama, koefisien yang 0 itu kan untuk yang pangkat X-nya sama dengan 0. Yang ini yang 0 tidak ada nilainya. Yang 2 ini ada nilainya. Ini kan, untuk X pangkat 2 koefisiennya 4, untuk X ini tambah 1. Saya salah ya. Saya perbaiki. Untuk contoh yang pertama, ini semuanya bernilai, ada koefisiennya. Maksud saya koefisiennya tidak sama dengan 0. Untuk semua koefisien.
Jadi untuk A2-nya di sini koefisiennya 4, A1-nya koefisiennya 3, dan A0-nya koefisiennya 1. Nah, untuk contoh kedua, ini yang memiliki koefisien hanya X pangkat 2, yaitu nilai A2-nya sama dengan 7. Sedangkan A1X1-nya kan tidak ada, berarti A1-nya nilainya 0. Begitupun untuk A0 ini tidak ada, berarti nilainya 0. Ini kenapa hanya muncul 7X pangkat 2. Kemudian untuk contoh ketiga, 3X kuadrat tambah 5, yang bernilai itu adalah koefisien X pangkat 2, di mana A2-nya sama dengan 3. Nah, untuk yang di A1X1 ini tidak bernilai, tidak ada nilainya, sehingga A1-nya itu sama dengan 0. Ya, A1-nya sama dengan 0. Di sini kan tidak tertulis nilainya. Kemudian A0 ini nilainya sama dengan 5. Ya, kalau misalkan saya tulis nanti di sini ada 2X kuadrat gitu. 2X kuadrat tambah X misalkan ya, tambah X. Nah, kalau begini yang konstantanya itu 0, hanya 0. H0 itu nilainya 0. Tapi kalau A2-nya nilainya 2, A1-nya nilainya 1. Itu maksudnya ya. Nah, derajat 4 juga sama. Kalau derajat 4 berarti yang tidak boleh 0 itu A4-nya. Karena kalau A4-nya 0, maka nilai ini polinomial ini tidak akan menjadi berderajat 4, akan turun derajatnya ke derajat yang nilainya koefisien derajat tertinggi pangkat X tertinggi yang yang memiliki koefisien tidak sama dengan 0. Nanti dia akan menjadi seperti itu. Nah, ini contohnya 5X pangkat 4 ditambah 3X pangkat 3 ditambah 7X kuadrat ditambah 8X ditambah 2, yang mana di sini koefisiennya semua ada dari A4 sampai A0. A4-nya 5, A3-nya 3, A2-nya 7, A1-nya 8, A0-nya 2. Dan berikutnya bisa kalian identifikasi yang mana yang ada nilainya dan yang mana nilainya sama dengan 0. Koefisiennya ya. Yang mana yang memiliki koefisiennya tidak sama dengan 0 dan yang mana yang memiliki koefisien sama dengan 0. Saya harap kalian cukup paham mengenai polinomial. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai teorema Taylor. Teorema Taylor mengatakan, misalkan n lebih dari atau sama dengan 0 adalah bilangan bulat dan fungsi f adalah fungsi yang kontinu pada interval tutup a, x dan terdiferensial n tambah 1 kali pada interval buka a, x. Maka fx sama dengan fa ditambah f aksen a per 1 faktorial dikali x minus a ditambah f2a per 2 faktorial dikali x minus a kuadrat ditambah bla 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 ditambah fna per n faktorial dikali x minus a pangkat n ditambah rnx. Ingat bahwa f aksen a adalah turunan pertama dari fungsi f pada titik a. F2a adalah turunan kedua dari fungsi f pada titik A, sampai nanti di sini fna adalah turunan ke n dari fungsi f pada titik A. Yang mana Rnx itu sama dengan fn tambah 1 C per n tambah 1 faktorial dikali x minus a pangkat n tambah 1. C adalah bilangan antara A dan X. Nah, untuk Rnx yang digunakan adalah turunan ke n tambah 1 dari fungsi f di titik C.
beda ya dibandingkan yang lain yang di atas ini. Ini kita pakainya titik A, di sini adalah titik C. Nah, yang saya ingat dari apa yang kalian kerjakan kemarin, kalian banyak keliru di bagian ini. Nah, ingat bahwa yang di dalam kurung dari fungsi f itu adalah yang disubstitusi. Jadi kalau di sini tulisannya, kalau di dalam sini ternyata ada C, maka fungsinya harus dalam variabel C. Begitupun kalau masih dalam bentuk A, berarti variabelnya dalam A, fungsi f ini. Tapi kalau A-nya sudah jelas bilangannya berapa, misalkan A sama dengan 1, A sama dengan 0, berarti kita harus mensubstitusi nilai A-nya ke dalam fungsi yang ada di sini. Siapa fungsinya? Yaitu turunan kedua dari f. Jangan sampai salah. Bagian ini kan hanya pangkatnya yang menunjukkan bahwa dia turunan keberapa. Ini adalah siapa yang akan disubstitusi ke dalam fungsinya. Apakah berbentuk variabel yang mana belum bisa ditentukan nilainya berapa, atau angka yang sudah dipastikan, bilangan yang sudah dipastikan nilainya. Nah, itu jangan sampai keliru. X minus A pangkat N tambah 1 ya tergantung, kalau A-nya sudah pasti nilainya berapa, bisa disubstitusi nilainya berapa. Ini N tambah 1 faktorial. Oke. Nah, kalian mungkin akan juga bertanya mengenai apa itu Rnx. Jadi Rnx itu adalah suku sisa. Sini tulisannya suku sisa. Sisa, kenapa sisa? Sisa dari pemotongan kita terhadap deret ini, deret Taylor-nya. Karena kan tidak mungkin kita akan mengurus deret yang sangat panjang dan tak terbatas. Kalian tahu sendiri bahwa deret Taylor itu kan tak terbatas. Tapi terkadang kita kan ingin membatasinya. Nah, membatasinya itu misalkan kita potong di polinomial tertentu. Misalkan di sini polinomialnya berderajat n, kita potong. Nah, oleh karena di Taylor itu dia tak terbatas, sedangkan kita membatasi, berarti sisa dari yang kita potong itu kan ada. Nah, itulah yang disebut dengan Rnx. Ini yang disebut Rnx di sini katanya suku sisa. Tadinya tuh deretnya misalkan panjang begini ya, kemudian kita potong sampai sini. Ya, sisanya dari sini ke sini itulah disebut sebagai suku sisa. Ya, ini namanya kan sisa. Ya, maaf tulisannya kayak gitu. Sedangkan yang lain yang digunakan hanya sebatas ini saja. Kemudian Rnx juga menunjukkan beda antara polinomial berderajat n dengan fungsi aslinya. Nah, ini bisa diterima ya. Fungsi aslinya apa? Fungsi aslinya itu kan didekati dengan deret Taylor yang tak hingga. Bentuknya, suku-sukunya itu tak berhingga. Tapi kita hanya motong hingga n. Maka bedanya, selisihnya itu adalah si Rnx. Rnx bergantung pada X, ya jelas. Dari namanya saja terlihat bahwa Rnx itu bergantung pada X. Rnx bernilai kecil jika X mendekati A. Benar. Jadi kalau X-nya dekat dengan A, pasti nilainya akan kecil sekali. Ya, kecil sekali nilainya. Karena X-nya kan mendekati A. Kalau misalkan dia sama dengan A, berarti 0 nilainya. Ya. Tapi ini kan mendekati, artinya tidak sama dengan ya, dia mendekati. Ini contoh penggunaan teorema Taylor yang ada di sini. Kita lihat, kita akan menghampiri fungsi E pangkat X, tapi hingga polinomial berderajat n. Ya, polinomial yang digunakan itu adalah polinomial berderajat n, polinomial order. Ya, ini agak lama. Order n.
titiknya A sama dengan 0, ini sama dengan Maclaurin ya, kita akan pakai Maclaurin berarti karena A-nya sama dengan 0. E pangkat X itu akan dihampiri oleh fungsi 1 tambah X ditambah 1 per 2 faktorial X pangkat 2 ditambah 1 per 3 faktorial X pangkat 3 ditambah bla 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 ditambah 1 per N faktorial X pangkat N. Kenapa tandanya seperti ini? Karena ini hanya dihampiri. Ingat, Dirac-Taylor itu panjang, tak terbatas, tapi ini kita penggal hingga N. Jadi fungsinya bukan kita tulis sama dengan, ya, tidak kita tulis begini. Ini salah. Kalau sama dengan berarti kan kalau sama dengan berarti apa ya kalau sama dengan itu? Oh, berarti sama gitu antara yang kiri dengan yang kanan kan sama, ruas kiri dan ruas kanan sama. Hanya saja ini karena kita hanya untuk kasus ini kita ini memenggal deretnya hingga suku ke N. Akibatnya kita gunakan istilah ini, tanda ini, tanda double sim ini bentuk hampirannya ya. Dan Rnx nya akan ditulis E pangkat C per N tambah 1 faktorial dari kali X pangkat N tambah 1. Kenapa pangkat C? Karena sudah saya katakan tadi bahwa fungsinya itu kan dalam bentuk C. Sedangkan yang namanya fungsi E pangkat X itu mau diturunkan berkali-kali pun hasil turunannya tetap E pangkat X. Kenapa tidak dalam pangkat X, Bu? Ya tadi, karena ini fungsi yang di dalam rumusnya ini dalam bentuk C, bukan dalam bentuk X. Kalau dalam bentuk X, kita akan tulis E pangkat X. Tapi kalau dalam bentuk C, kita tulis E pangkat C. Ya, semoga kalian paham ya. Atau kita juga bisa menuliskan seperti ini. Rnx-nya sama dengan E pangkat X, fungsi aslinya, dikurangi dengan bentuk hampirannya. Ini bisa dituliskan seperti itu juga. Nah, ingat bahwa teorema Taylor mengatakan, di sini nih, fungsinya harus kontinu pada interval tutup A, X. Kemudian harus juga terdiferensial pada N tambah 1 kali di interval ini, pada interval ini, interval buka A, X. Artinya jangan sampai tidak terdiferensial. Misalkan turunan pertama, misalkan kita mau batasi hingga polinomial berderajat 4. Turunan pertama ada, kedua ada, ketiga ada, keempat ada. Pas dicari turunan kelimanya tidak ada itu maksudnya tidak terdiferensial dia. Nah, itu tidak boleh. Karena yang dijamin terdiferensialnya itu adalah sampai pangkat N tambah 1. Sampai turunan N tambah 1, bukan hanya sampai turunan ke N, tapi sampai pada turunan N tambah 1. Ya, kenapa? Karena kan digunakan di sini turunan N tambah 1-nya ketika kita mencari nilai Rnx. Misalkan kita temukan suatu fungsi yang ternyata tidak memiliki turunan, atau dia tidak memiliki turunan keberapanya, sedangkan itu digunakan, maka teorema Taylor tidak akan bisa digunakan oleh teorema Taylor tidak bisa kita gunakan untuk mendekati fungsi tersebut. Nah, gitu. Sini. Nih. Pada kasus fx sama dengan 1 per x minus x 1 per 1 minus x dan A-nya sama dengan 0, teorema Taylor hanya dapat digunakan untuk kasus mutlak x yang kurang dari 1. Jadi hanya bisa digunakan untuk domainnya dari min 1 sampai 1. Min 1 kurang dari, ya, kurang dari x kurang dari 1. Tidak boleh sama dengan, ya. Di sini tulisannya kan kurang dari saja, jadi tidak boleh sama dengan.
hanya bisa digunakan di sini. Karena pada saat X sama dengan 1, fungsinya tidak terdefinisi dan tidak memiliki turunan. Akibatnya teorema Taylor tidak bisa digunakan. Nah, kalian bisa substitusi saja X-nya sama dengan 1 di sini. Kalau X-nya sama dengan 1, maka penyebutnya ini sama dengan berapa? 0 kan? 1 per 0 tidak terdefinisi. Akibatnya dia juga tidak memiliki turunan di sini. Sehingga teorema Taylor tidak bisa digunakan. Nah, diingatkan lagi di bawah, ingat bahwa teorema Taylor memiliki syarat untuk bisa digunakan. Syaratnya apa? Pertama, fungsinya harus continue pada interval tutup A, X dan terdiferensial n tambah 1 kali pada interval buka A, X. Itu yang harus diperhatikan. Bukan hanya teorema Taylor, teorema yang lain juga yang kalian kenal di mata kuliah yang lainnya, itu biasanya memiliki asumsi-asumsi tertentu yang perlu kalian penuhi, baru kalian bisa gunakan. Kalau asumsi itu tidak bisa dipenuhi oleh kasus yang kita sekarang ini sedang kerjakan, maka teorema tidak bisa digunakan. Ini latihan, sudah dikerjakan. Semoga jawabannya benar semua. Kalaupun tidak, kita bisa membahas nanti ya. Nah, ini teorema Taylor versi 2. Agak ribet sedikit, tapi yang membuat teorema Taylor versi 2 ini lebih menyenangkan, lebih menggembirakan bagi orang-orang adalah bahwa di sini kita bisa membatasi Rnx-nya hingga bilangan tertentu. Ya, itu yang hebatnya. Kalau di sini kan kita membuat dia langsung sama dengannya gitu. Kalau di sini kita bisa tahu batasannya. Kalau kita ingin membatasi errornya hingga berapa gitu, bisa kita lakukan dengan teorema Taylor versi 2. Kurang lebih begini kata-katanya, kalimatnya untuk teorema Taylor versi 2. Misalkan n lebih besar atau sama dengan 0 adalah bilangan bulat dan fungsi f adalah fungsi yang terdiferensial ya, continue n kali pada interval tutup a minus r, a tambah r untuk suatu r lebih dari 0 dan terdiferensial pada n tambah 1 kali, ini n tambah 1 kali, ini n kali pada selang buka a minus r, a tambah r jika terdapat konstanta mn lebih dari 0 dan mn ini adalah elemen real, sedemikian sehingga mutlak dari fn tambah 1 x nya kurang dari sama dengan mn untuk setiap x elemen a minus r, a tambah r, maka ini yang di sini ini yang dibatasi itu adalah mutlak dari turunan n tambah 1-nya ya, turunan turunan ke n tambah 1 dari fungsi f. Ini ada batasannya di sini. Batasannya dalam batas atasnya ini adalah mn, kurang dari sama dengan mn. Dan dibatasi di bawah juga oleh minus mn. Jadi si turunan ke n tambah 1 dari fungsi f di titik x atau pada variabel x di sini itu terbatas di bawah oleh min mn, dan terbatas di atas oleh mn. Ini kan ada tanda mutlak ya. Oke, kita lanjut. Maka sama seperti yang tadi, fx sama dengan bla 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 ditambah rnx, di mana fungsi sisa Rn memenuhi ketidaksamaan mutlak Rnx kurang dari sama dengan Mn dikali mutlak X minus A pangkat N tambah 1 per N tambah 1 faktorial, yang mana ini juga kurang dari sama dengan R pangkat N tambah 1 per N tambah 1 faktorial untuk setiap X elemen A minus R, A plus R. Ya, agak jelimet sedikit, terlihat rumit ya, tapi semoga kalian cukup paham.
ya, yang kalian perlu pahami itu sebenarnya atributnya apa saja, asumsinya apa saja yang harus dipenuhi, kemudian kalau asumsi itu terpenuhi apa akibatnya, kurang lebih itu yang harusnya ditanamkan. Jadi ingat di sini ada kata terdiferensial n kali, ada terdiferensial n tambah 1 kali, kemudian turunan ke n tambah 1 dari fungsi f(x) nya itu harus terbatas di bawah oleh di bawah oleh min mn dan di atas oleh mn. Kalau itu terpenuhi, maka nanti suku sisanya itu bisa kita batasi dengan yang ini, berarti R pangkat n tambah 1 per n tambah 1 faktorial, karena akibat dari sini. Untuk teorema ini, baik teorema yang pertama tadi dengan teorema yang kedua, saya tidak buktikan karena keterbatasan waktu, dan saya juga paham untuk membuktikan ini mungkin saja kalian akan merasa kesulitan. Jadi kita gunakan saja teorema ini ya. Kita langsung menggunakan tanpa kita buktikan. Baik. Keuntungan versi 2. Ya, sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa kalau untuk versi 2 ini keuntungannya kita bisa mengendalikan ukuran suku-suku sisanya. Jadi kira-kira kita ingin agar errornya itu berapa gitu loh, kurang lebih seperti itu kata-katanya. Jadi kalau kita mau ingin errornya semakin kecil, nanti kita bisa lakukan polinomialnya, pendekatannya hingga derajat berapa, nah gitu. Kemudian dapat menghitung hampiran fungsi pada seluruh serang dengan valid. Oke. Nah ini contoh penggunaan versi 2. Kita mau tahu, nah ya di contoh ini ceritanya kita mau tahu hingga derajat berapa kita gunakan polinomial, maksud saya gini, polinomialnya hingga berderajat berapa yang digunakan untuk menghampiri fungsi e pangkat x sehingga errornya itu kurang dari 10 pangkat minus 5 gitu. Jadi yang kemarin masih bingung 10 pangkat minus 5 nya dari mana, ternyata memang sudah diberikan karena keinginannya kurang dari 10 pangkat minus 5. Baik, kita mulai. Pertama-tama kita tulis dulu bentuk polinomial berderajat n-nya. Nah, kalian bisa lihat prosesnya melalui proses di deret Maclaurin karena A-nya sama dengan 0. Ya, jika ada mahasiswa yang bertanya mengapa ya hasilnya begini Bu, ya berarti coba dikerjakan lagi bentuk hampiran fungsinya atau bentuk deret Taylor dari fungsi e pangkat x untuk A sama dengan 0. Nanti akan diperoleh begini ya, diperoleh seperti ini bentuk deretnya. Tapi ini deretnya berhingga karena polinomialnya sampai berderajat n. Nah, sesuai dengan versi yang pertama, Rnx-nya akan sama dengan e pangkat c per n tambah 1 faktorial kali x n tambah 1, di mana x itu antara 0 dan x. Nah, perhatikan bahwa untuk x yang ada di dalam interval tutup min 1,0, nilai e pangkat x-nya akan kurang dari sama dengan 1. Setuju ya? Kalian bisa cek di kalkulator. Kalau misalkan e pangkat min 1 itu nilainya berapa? Ya, kalau e pangkat 0 sendiri kan pasti 1. Kalau e pangkat min 1 berapa nilainya? Nah, kalau kalian tidak merasa yakin atau tidak merasa percaya, kita bisa main-main di Excel. Oke. Nah, ini saya besarkan dulu sedikit. Ya. Kita tulis di sini sama dengan eksponen min 1. Nah, nilainya ini ya, 0,36 ini. Kita coba yang eksponensial 0. Nah,
jelas sama dengan 1. Kalau kalian mau coba-coba juga yang di antara min 1 sampai min 1 sampai 0 bisa. Ini x nya ya, ini x nya min 1, kalau x nya 0, kalau fungsinya tadi fungsinya e pangkat x. Oke, sekarang kalau mau coba di min 1/2, min 0,5. Nah, kalian bisa coba begini, sama dengan exp. Nah, ini ya, segini nilainya. Mau nyoba ke min 0, 0, berapa ya, 0,8 atau yang dekat ke 0, min 0,1. Bisa dicoba saja. Ini saya coba ya, yang lebih begini. Jadi semakin mendekati nilai 0, nilainya akan semakin menuju ke 1. Nah, ini saya kurang baik cara penataannya, coba kita tata dengan baik dulu. Misalkan ini x nya, kemudian di sini dari min 1, ini min 0,9 misalkan, 0,9, min 0,8, min 0,7, min 0,6. Jadi bisa kalian coba-coba ya di sini, min 0,5, 0,4, 0,3, 0,2, 0,1 sampai dapat 0. Nah, di sini bisa dimasukkan rumusnya sama dengan e xp eksponen pangkat min 1. Ya, ini nilainya, kemudian kita drag semua. Ya, ini hasilnya ya. Nilainya itu semakin mendekati 1. Sesuai dengan apa yang dikatakan di sini. Nilainya akan kurang dari sama dengan 1. Nah, itu untuk yang dari min 1 sampai 0. Yang kita mau perhatikan di sini sebenarnya intervalnya itu interval x mutlak x yang kurang dari sama dengan 1. Jadi yang mau diperhatikan ini mutlak x yang kurang dari sama dengan 1. Artinya ini bisa kita jabarkan juga, min 1 kurang dari sama dengan x ya. Nah, kurang dari sama dengan 1. Nah, itu yang mau dicari. Jadi ini masih interval antara min 1 sampai 0 dipecah. Nah, yang berikutnya ini untuk yang sebelah kanannya 0 sampai 1. Jadi misalkan ini interval, di sini ada min 1 ya, di sini ada 1. Nah, ini dipecah di sini di tengah, yaitu di 0 ya, yang tadi sudah diurus sebelumnya. Yang ini kalau di antara min 1 sampai 0 ya x nya kurang dari sama dengan 1. Nah, ini yang akan diurus adalah dari 0 sampai 1. Kalau dari 0 sampai 1 batasannya tidak bisa langsung seperti yang tadi ya, karena kita akan menggunakan nilainya untuk membatasi si e pangkat c nya juga nanti ya. Untuk berikutnya yang untuk 0 sampai 1 kita akan menggunakan ekspansi Taylor orde 2, yang mana kita bisa peroleh e pangkat x sama dengan 1 ditambah x ditambah e pangkat c per 2 x pangkat 2. Kita potong sampai orde 2. Ekspansi Taylornya orde 2. Ekspansi Taylornya orde 2. Ya, diperoleh seperti ini. Yang mana ini akan kurang dari 1 tambah x ditambah e pangkat x per 2x pangkat 2. Kenapa kurang dari? Karena
Di sini nilai E pangkat karena untuk X elemen kurung tutup gimana sih? Interval tutup ya. Interval tutup 0,1. Kalau nilainya 0 kurang dari C kurang dari X, maka nilai E pangkat C-nya itu akan kurang dari E pangkat X. E pangkatnya, karena kan di sini positif ya nilainya. Kalau bilangannya positif, maka nilai E pangkatnya itu juga akan selalu positif, sehingga ketaksamaan ini juga berlaku untuk eksponennya ini. Nah, kalau kita gunakan ekspansi Taylor order 2 yang termasuk di sini, termasuk polinomialnya. Ya, kenapa dikatakan order 2-nya begini ya bentuknya? Karena kan di dalam fungsi yang di sini dia pakai R2X. R2X-nya itu dia gunakan ini. Dia pakainya R sampai X pangkat 2-nya. Jadi dia mengatakan bahwa ekspansi Taylor-nya itu ordernya 2 di sini. Yang dihitung itu ternyata order dari Rnx-nya juga ikut dihitung, berbeda dengan tugas sebelumnya. Ya, jadi ini berlaku ketaksamaan ini karena E pangkat C yang kurang dari E pangkat X. Itulah yang menyebabkan ketaksamaan ini terjadi. Ada E kurang darinya. Untuk nilai 0 yang kurang dari X kurang dari 1. Nah, kemudian kita bisa tulis bentuknya seperti ini, E pangkat X kurang dari bentuk ini. Kenapa? Karena ini bisa dihilangkan ya. Ini kan nilainya sama dengan E pangkat X. Ini bisa kita hilangkan, maka yang ini bisa maju ke sini, tapi tandanya kurang dari. Di E pangkat X kurang dari 1 ditambah X ditambah E pangkat X per 2 kali X pangkat 2. Seperti yang di sini. Nah, kemudian kita sama-sama mengurangi dengan E pangkat X per 2 X pangkat 2 untuk ruas kiri maupun kanan, dan diperoleh E pangkat X kurang E pangkat X per 2 X pangkat 2 kurang dari 1 tambah X. Di sini hilang, bagian yang ini hilang. Kita bisa kelompokkan E pangkat X-nya karena sama-sama memiliki E pangkat X, jadi E pangkat X bisa dikeluarkan dikali 1 kurang X pangkat 2 per 2 yang kurang dari 1 tambah X. Ya, sampai sini pasti kalian cukup paham. Kemudian kita kalikan ruas kiri maupun ruas kanan dengan 1 per 1 kurang X pangkat 2 per 2, maka diperoleh bentuk ini. Sisa di ruas kirinya tinggal E pangkat X. Sisa di ruas kanannya adalah 1 tambah X dibagi 1 kurang X pangkat 2 per 2. Nah, ini bisa kita sederhanakan menjadi E pangkat X kurang dari 2 dikali 1 tambah X per 2 kurang X pangkat 2. Nah, ingat bahwa di sini, di bagian ini, nilai X itu kan 0 sampai 1. Untuk mendapatkan nilai maksimumnya, kalian bisa substitusi saja dengan nilai X sama dengan 1. Jadi di sini 1 ditambah 1 kan 2. 2 dikurang 1 pangkat 2, 1. 2 per 1 sama dengan 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Nilai ini pasti akan kurang dari sama dengan 4. Karena batas maksimalnya itu pasti 4 saat X sama dengan 1. Ya, semoga kalian paham ya. Ini kan disubstitusi biasa. Kalau kalian substitusi X sama dengan 1, nanti bagian yang di sini yang saya kotakkan ini akan nilainya sama dengan 2. Nilainya sama dengan 2 untuk X yang sama dengan 1. Nilai ini yang paling besar karena nilai ini kan batas atasnya dari domain ini.
Sehingga karena ini paling besar, maka ini bisa kita kalikan dengan 2, muncullah angka 4 ini. Semoga sampai ini paham, sampai di sini paham. Nah, kemudian kita beranjak ke Rnx-nya. Rnx itu sama dengan E pangkat C per N tambah 1 faktorial XN tambah 1. Mutlak Rnx akan sama dengan mutlak dari ruas kanannya. Mutlak yang di kiri sama dengan mutlak yang di kanan. Sepakat ya? Ini sudah bisa diterima langkah yang ini. Dari langkah berikutnya menjadi seperti ini. Karena E pangkat C itu nilainya selalu positif. C antara 0 dan 1, nilainya selalu positif. Dan N tambah 1 faktorial itu juga nilainya selalu positif karena N itu lebih dari atau sama dengan 0. Sehingga yang selalu positif ini bisa keluar dari tanda mutlak. Ya. Yang dibiarkan di tanda mutlak adalah X pangkat N tambah 1. Sampai sini pasti paham juga ya. Jadi ini kenapa berubah dari langkah kedua ke langkah ketiga ini, karena tadi saya jamin bahwa ini positif dan ini positif. E pangkat C jelas positif karena C itu antara 0 dan 1. N tambah 1 faktorial juga jelas positif karena N itu sendiri kan nilainya lebih dari atau sama dengan 0. Jadi nilainya satu positif, selalu positif. Nah, kemudian di sini nilainya kurang dari sama dengan 4 per N tambah 1 faktorial mutlak kali mutlak X pangkat N tambah 1. Kenapa bisa begini? Yang berubah di sini kan ini nih, E pangkat C dan C ini. Ya. Berubahnya kenapa bisa begitu? Karena yang di sini kita lihat bahwa E pangkat X itu nilainya selalu kurang dari 4, kurang dari sama dengan 4. Sedangkan X itu kan antara 0 dan 1. Yang mana nilai ini kan sama dengan nilai C. Nah, artinya nilai C, E pangkat C yang di sini bisa kita tuliskan kurang dari sama dengan 4. Nah, yang lain, yang dua ini tetap sama kita tuliskan. Nah, nilai ini ternyata kurang dari sama dengan 4. Nah, kenapa lagi? Karena nilai X-nya itu tadi saya katakan antara berapa nih sekarang? Antara min 1 sampai 1. Min 1 sampai 1. Kemudian yang mana 0 sampai 1? Ya, kalau yang 0 sampai 1 itu kan tidak jadi masalah ya, karena yang di 0 sampai 1 itu ini. E pangkat X-nya selalu kurang dari sama dengan 1. Yang mana kalau kita tulis kurang dari sama dengan 4, yang ini kita tulis kurang dari sama dengan 4, kan 1 itu kan masih kurang dari 4. Jadi ini masih aman. Dan ini berlaku untuk min 1 sampai 1, bukan hanya dari 0 sampai 1 lagi. Gimana ya? Saya ulang. Ini di batasan ini kita tidak mengurus lagi 0 sampai 1. Kita sudah mengurus dari min 1 hingga 1. Kenapa bisa dua batas ini bergabung, padahal tadinya kan kita mengurus yang ini saja dari min 1 sampai 0. Kemudian yang ini baru kita urus yang dari 0 sampai 1. Nah, kenapa bisa begitu? Kenapa bisa disatukan? Karena di bagian min 1 sampai 0 ini kita jamin bahwa EX-nya kurang dari 1. Sedangkan di bagian sini kita jamin bahwa EX-nya kurang dari 4, ya kan? Di sini kita jamin bahwa E pangkat X-nya kurang dari 4. Ini untuk selang buka 0 sampai selang tutup 1. Sedangkan yang di sebelah sini itu E pangkat X-nya kurang dari sama dengan 1. E pangkat X-nya yang sebelumnya ya, E pangkat X-nya kurang dari sama dengan 1. Sedangkan ini di selang tutup min 1 hingga 0. Nah, lebih besar mana?
lebih besar batas yang ini kan, I pangkat X kurang dari 4, sehingga kalau bentuknya begini kita bisa tulis begini saja langsung, I pangkat X nya itu akan kurang dari 4 di batasan ini, di batasan yang ini, malah bukan lagi kita pisah, min 1 sampai 1. Yang ini kan kita cover dengan yang bagian ini masih bisa kita cover di sini. Yang ini juga jelas aman kan, sama dengan yang ini. Nah, oleh karena itu di sini cukup kita ganti dengan 4, tidak kita ganti dengan 1. Nah, nilai yang ini akan kurang dari sama dengan 4 per n tambah 1 faktorial. Jelas juga karena X itu kan paling tinggi 1, paling rendahnya itu min 1. Nilai yang diantara ini kan masih kurang dari 1, sehingga kalau ini aja kita ganti 1 dipangkatkan berapapun nilainya tetap 1, ini bisa kita kalikan dengan 1 ya. Jika kita saya ulang, jika kita substitusi nilai X nya sama dengan 1, yang mana nilai X sama dengan 1 ini adalah batas atas di sini, maka bentuk ini nih, bentuk yang saya sedang tunjuk ini akan kita tulis 1 pangkat n tambah 1. 1 pangkat n tambah 1 itu kan 1, mau berapapun kita pangkatkan, sehingga ini akan kurang dari sama dengan 4 kali 1. Kenapa kurang dari sama dengan, Bu? Ingat, X yang sama dengan 1 itu adalah batas atasnya, yang lain itu masih di bawah-bawahnya, sehingga kurang dari sama dengan 1, 4 kali 1, ya, mudahan bisa dicerna dengan baik. Nah, kemudian bentuk ini kalau misalkan kita ingin membatasinya dengan 10 pangkat min 5, dia hanya bisa tercapai ketika n-nya lebih dari sama dengan 9. Itu maksudnya. Nilai ini asalnya dari mana, Bu? Ya, nilai ini adalah kita yang menentukan karena kita ingin R-nya itu kurang dari 10 pangkat min 5. Suku sisanya itu kita ingin kurang dari 10 pangkat min 5. Jadi keinginan kita ya. Kita yang tentukan gitu, maunya kurang dari berapa. Bisa enggak kurang dari 10 pangkat min 3? Silahkan, bisa, karena kita yang tentukan. Tapi bentuk yang ini kan memang kita temukan dari penurunan rumusnya, bukan kita yang tentukan yang ini. Oleh karena kita ingin mutlak Rnx nya itu yang kurang dari sama dengan 4 per n tambah 1 faktorial kurang dari 10 pangkat 5, maka ini hanya bisa terpenuhi untuk n yang lebih dari sama dengan 9. Kenapa bisa begitu? Nah, ini bisa kita uraikan ya. Bentuk ini akan sama saja dengan kita menuliskan 4 kali 10 pangkat 5 kurang dari n tambah 1 faktorial. 4 kali 10 pangkat 5 itu kan nilainya berapa? 400.000. Ini 400.000. Nah, 400.000 ini akan kurang dari nilai n yang sama dengan berapa gitu loh. Gimana ya? Akan kurang dari n yang sama dengan berapa sehingga n tambah 1 faktorialnya memenuhi ini. Salah, bukan begitu. Jadi 400.000 ini bisa kurang dari n tambah 1 faktorial jika n-nya berapa gitu. Jika n-nya berapa? Untuk n yang bagaimana gitu. Nah, ya. Coba kalau n-nya 1 tambah 1 2 faktorial. 2 faktorial itu 2. Apakah 400.000 kurang dari 2? Tidak bisa ya, gagal. Sekarang coba 4 faktorial. Nah, kalau 4 faktorial itu n-nya sama dengan 3. N-nya 3 tambah 1 4 faktorial. 4 faktorial nilainya berapa? 1 kali 2 kali 3 kali 4. 2 kali 3 6, 6 kali 4 24.
Bisa tidak 400.000 kurang dari 24? Tidak bisa, salah juga. Coba 8 faktorial. Nah, 8 faktorial berapa? Kalau 8 faktorial berarti n-nya 7 kan? Kalau 8 faktorial n-nya 7. Coba kita cek. Kita cek bantuannya pakai Microsoft Excel lagi. Untuk yang faktorial sama dengan fak. Ini bukan fak ya, yang aneh-aneh ya. Ini faktorial dari number 8. 40.320. 40.320. 40.320. Ini 400.000 bukan 40.000. Berarti masih salah. Kalau n-nya 8 tambah 1 9 faktorial. Kita coba kalau 9 faktorial. Nah, caranya biar bisa kelihatan. Oke, ya. Kita coba kalau 9 faktorial. 9 faktorial sama dengan faktorial 9. Ini 362.880. Ini apakah kurang dari 400.000? Tidak ya. Ini kan ini n. Ini n-nya biar enak. Ini n tambah 1. Kita mau nandingin dengan 400.000. Ini bilangan penandingnya itu 400.000. 400.000 ini 400.000. Ini n-nya tadi berapa? 7. N tambah 1-nya 8. Ini 8, n tambah 1-nya 9. Nah, bisa kurang dari? Ini tidak bisa ya. Ini salah. Ini salah, tidak bisa. Nah, sekarang kalau n-nya 9, di sini jadi 10 kan? Nah, coba kita cek faktorialnya berapa. Ini sebenarnya bisa di drag, tapi saya coba masukkan saja. Ini apa sih? Ini 400.000-nya dulu. Terus 2, 3, sorry. Ini sama dengan faktorial dari 10. Nah, 3.628.800. Yang ini jelas ini kurang dari, ya kan? Kalau ini kan hubungan keduanya. Ini lebih dari, ini lebih dari, ini berkurang dari. Jadi 4. Tidak enak ya nampaknya kalau begini. Enaknya itu kalau begini. Ctrl X, Ctrl V. Nah, baru enaknya begini. Ini jadinya kurang dari. Kalau yang pertama itu lebih dari. Kalau yang kedua itu jadinya kurang dari, lebih dari juga sama. Dan yang ketiga ini baru kurang dari. 400.000 lebih dari 40.000. 400.000 lebih dari 362.880. 40.000 kurang dari 3.600.000. Ini terpenuhi untuk nilai n-nya sama dengan 9. Kalau lebih bagaimana, Bu? Jelas memenuhi. Ini kan paling kecilnya. Batasan terkecil yang dia bisa memenuhi 400.000 kurang dari suatu bilangan, ya, kurang dari n tambah 1 faktorialnya. Kalau lebih jelas akan kurang juga, kurang dari. Ya. Sehingga yang ini terpenuhi, ketaksamaan ini terpenuhi ketika n-nya lebih dari atau sama dengan 9. Sudah tahu batasannya yang mana yang paling oleh karena kita sudah tahu berapa banyak derajatnya di sini, paling banter 9, maka di sini kita bisa tulis e pangkat x akan sama dengan 1 tambah x ditambah 1/2 faktorial x pangkat 2 ditambah bla 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 ditambah 1/9 faktorial x pangkat 9 ditambah R9x, di mana mutlak R9x akan kurang dari 10 pangkat min 5.
untuk min 1 yang kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 1. Jadi kita tahu batasan pemenggalannya itu hingga mana, sehingga nilai suku sisanya itu akan kurang dari 10 pangkat min 5. Gitu. Ya, saya harap penjelasan ini bisa cukup berguna buat kalian. Ya. Jadi teorema Taylor 2 ini enaknya itu versi 2 ya, teorema Taylor versi 2. Baiknya itu karena bisa kita batasi suku sisanya itu di sini mau kurang dari berapa. Kalau dia kurang dari 10 pangkat min 5, ternyata kita cukup penggalnya itu kita cukup sampai orde ke 9 untuk ekspansi yang ini. Untuk deret yang di sininya sampai 9 saja. Ya. Saya berharap penjelasan ini bisa memberikan manfaat buat kalian, dan tentu saja dengan adanya penjelasan ini saya juga bermanfaat bahwa saya berharap kalian bisa memahami teori atau materi yang saya berikan. Sekali lagi jika ada pertanyaan, sekali lagi sebelumnya saya belum ngomong ya, jadi mohon maaf saya banyak kekeliruan dalam mengatakan sesuatu karena cukup larut ini dan cukup sedikit oleng. Jadi saya minta maaf kalau ada banyak kesalahan ya. Baik, saya sangat berharap bahwa penjelasan ini bisa memberikan kalian pemahaman mengenai slide yang sudah saya berikan. Jadi tidak ada lagi yang bingung. Tapi kalau ada yang bingung, kalian bisa bertanya di forum kita di WhatsApp. Insya Allah kalau ada waktu yang luang akan saya balas, dan saya juga akan usahakan membalas dengan cukup detail agar kalian cukup paham mengenai materi ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya, atas perhatiannya, atas kesenggangan waktu yang diberikan agar bisa mendengar penjelasan saya. Demikian. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.